Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Insya Allah tetap semangat, sehat ya nak ya. Alhamdulillah. Walaupun hari ini kita masih belajar di rumah, belajarnya harus semangat, ibadahnya juga semangat ya nak ya. Dan selalu berdoa semoga wabah ini, pandemi ini cepat menghilang dari muka bumi dan kita semua bisa kembali bersekolah seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 2 subtema 2 dan Ananda juga sudah menyelesaikan kuisnya yang sudah Bunda berikan ya. Sebelum kita melanjutkan ke tema 2 subtema 3, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perkalian. Sudah kita ketahui ya bahwa perkalian itu apa nak? Ya betul, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Bisa dilihat ya. Nah, dan perkalian juga mempunyai sifat. Ada sifatnya loh. Nah, sifat perkalian ini yaitu sifat pertukaran atau sifat komutatif. Jadi jika posisi bilangan ditukar dan hasilnya tetap sama, itu dinamakan sifat pertukaran. Contohnya 2 dikali 4 itu sama dengan 4 dikali 2. Ya, ditukar dan hasilnya tetap sama yaitu 8, atau 5 dikali 3 dan 3 dikali 5 hasilnya sama juga yaitu 15. Pintar. Nah, dan kemarin juga kita sudah belajar tentang tabel perkalian ya, soleh-solehah. Dari tabel ini kita bisa mengetahui hasil dari perkalian. Dan insya Allah kalian sudah memahami bagaimana membaca tabel perkalian ini ya. Tapi kita tidak selamanya bisa melihat tabel perkalian ya, soleh-soleha. Misalnya dalam ulangan kita tidak mungkin membuka dan melihat tabel perkalian. Nah, salah satu caranya adalah iya betul, dengan menghafalnya. Bunda kan banyak sekali. Iya memang banyak sekali, tapi alhamdulillah kemarin sudah mulai dicicil ya menghafal perkaliannya. Tenang, Bunda punya cara jitu untuk menghafal perkalian dengan cepat dan mudah. Mau tahu caranya? Yuk kita simak. Nah, kita akan mulai dari yang mudah terlebih dahulu ya, soleh-soleha. Dimulai dari perkalian 1. Dan di sini kita bisa lihat semua bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya misalnya kita lihat ya, 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2, 2, 1 dikali 3 hasilnya 3, 1 dikali 1 juta hasilnya berapa? Iya betul, 1 juta. Nah, selanjutnya kita lihat perkalian 10. Ini juga mudah loh. Apabila suatu bilangan dikalikan dengan 10, maka hasilnya adalah bilangan tersebut digandeng 0 di belakangnya. Misalnya kita lihat ya. Iya, 4 dikali 10, 4 digandeng 0 jadinya 40. Kemudian 9 dikali 10 kita lihat, maka hasilnya 9 digandeng 0 yaitu 90. Berikutnya yang lebih mudah lagi adalah perkalian 5. Di sini kita akan menggunakan bantuan jari-jari tangan kita. 1 jari melambangkan 5, berarti 2 jari itu melambangkan 10, 20, kemudian 30, 40, dan 50. Perhatikan contoh berikut ya, soleh-solehah. Di sini 4 dikali 5. Ingat bahwa 1 jari melambangkan 5, maka siapkan 4 jari 10. Betul? 20. Maka hasil dari 4 dikali 5 sama dengan berapa? 20. Pintar. Contoh kedua, 5 dikali 5, maka kita siapkan 5 jari. 10 kita hitung, 20, dan yang satunya 5. Betul, maka 5 dikali 5 hasilnya adalah 25. Pintar. Oke, selanjutnya kita lihat perkalian 2
sampai dengan perkalian 4. Sekarang kita beralih ke perkalian 2 ya. Tandai ruas jari kita dengan 2 garis. Jadi satu jari melambangkan 2. Iya. Misalnya contoh 2 dikali 4 atau 4 dikali 2. Maka kita siapkan 4 jari. Kita hitung semua garis hitam yang ada. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi hasil dari 2 dikali 4 atau 4 dikali 2 adalah, iya betul, 8. Pintar. Contoh yang lainnya. 2 dikali 7 atau 7 dikali 2. Siapkan 7 jari ya. Nah, kita hitung garis hitam yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pintar. Jadi hasil dari 2 dikali 7 atau komutatifnya 7 dikali 2 adalah 14. Nah, untuk perkalian 3 kita membuat, iya betul, 3 garis pada setiap jari. Misalnya, kita lihat 3 garis ya. 4 dikali 3 atau 3 dikali 4. Siapkan 4 jari ya. 1, 2, 3, kita hitung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi hasil dari 4 kali 3 atau 3 dikali 4 adalah 12. Betul. Ya, nah pada perkalian keempat kita menggambar 4 garis pada setiap jari. Misalnya 4 dikali 4. Siapkan 4 jari ya. Sudah, dan kita hitung pada garis hitam, pada ruas jari ya. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hasil 4 dikali 4 adalah 16. Betul. Untuk perkalian 6 sampai 9, 6, 7, 8, 9, kita tetap menggunakan jari tangan ya. Namun ada beberapa aturannya. Aturan yang pertama, kita fungsikan jari jempol sebagai 6, jari telunjuk 7, jari tengah sebagai 8, jari manis 9, tangan kanan dan kiri sama ya, soleh-soleha. Nah, aturan yang kedua, jari yang kita tekuk bertindak sebagai puluhan dan jari yang berdiri sebagai satuan. Diingat ya, tekuk puluhan, yang berdiri satuan. Kemudian aturan yang ketiga, jumlahkan jari yang ditekuk dan jari yang berdiri. Kita lihat. Iya, antara tangan kiri dan kanan lalu jumlahkan hasilnya. Langsung masuk ke perkalian 6 ya. Misalnya 6 dikali 6, jari yang ditekuk ada 2. Karena puluhan jadinya 20, kalikan jari yang berdiri, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya jumlahkan selanjutnya 20 ditambah 16 yaitu 36. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Selanjutnya perkalian 7. Misalkan 7 dikali 7, jari yang ditekuk itu ada 4 ya. 2 ditambah 2 kan 4. Dan karena puluhan jadinya 40. Kalian kalikan jari yang berdiri. Lihat ada 3 ya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian jumlahkan yang berdiri sama yang ditekuk. Jadinya 40 ditambah 9 yaitu 49. 7 kali 7 49 ya. Sekarang perkalian 8. Misalnya 8 dikali 8. Jari yang ditekuk ada 6. Karena puluhan berarti 60. Nah, jari yang berdiri itu ada berapa? Iya, ada 2. 2 dikali 2, 4. Lalu jumlahkan 60 ditambah 4, yaitu 64. Nah, jadi 8 dikali 8 itu hasilnya adalah 64. Nah, yang terakhir adalah perkalian 9. 9 dikali 9. Dan yang ditekuk ada berapa?
Iya, ada 8 ya. Berarti 4 ditambah 4 ya, karena puluhan jadinya 80. Kalikan jari yang berdiri ada 1 dikali 1. Lalu jumlahnya 80 ditambah 1 dijumlahkan, yaitu 81. 9 kali 9 hasilnya berapa? 81, soleh-soleha. Bisa dipahami ya, insya Allah bisa dimengerti. Dan nanti boleh dipraktekkan di rumah. Sekarang saatnya menghafal perkalian. Silahkan melanjutkan hafalan perkaliannya ya. Silahkan dihafalkan, bisa dicicil 1 hari 1 perkalian ya, soleh-soleha. Insya Allah semuanya pasti bisa. Nah, untuk materi hari ini dicukupkan sekian ya. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami apa yang Bunda sampaikan ya, soleh-soleha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.